Dari atas sini, Kolosium benar-benar terlihat seperti mahakarya raksasa yang bertahan melawan waktu. Lorong-lorong rahasia ini pernah menjadi tempat persiapan gladiator sebelum bertarung, penuh dengan cerita yang tersembunyi. Bayangin ribuan penonton zaman dulu memenuhi tribun ini menyaksikan pertarungan epik yang legendaris. Nggak cuma sejarah, Kolosium juga jadi spot instagramable banget buat kamu yang suka foto-foto. Tetap di sini, jangan kemana-mana, karena lengkapnya ada di Buriak Channel. Selamat menonton. Halo semua, selamat datang di Buriak Channel, channel yang bikin kamu merasa jadi penjelajah dunia. Kali ini, kita akan mengupas tuntas salah satu bangunan paling ikonik di dunia, Colosseum di Italia. Siap jalan-jalan ke masa lalu? Yuk, stay tune sampai habis ya. Colosseum atau dalam bahasa Itali disebut Colosseo adalah sebuah arena yang dibangun pada zaman Kekaisaran Romawi. Pembangunannya dimulai pada tahun 70 sebelum Masehi oleh Kaisar Vespasian dan diselesaikan oleh putranya Titus pada tahun 80 sebelum Masehi. Bangunan ini digunakan untuk berbagai acara hiburan seperti pertarungan gladiator, eksekusi publik, hingga pertunjukan teater yang melibatkan ribuan penonton. Bayangin, Colosseum ini bisa menampung sekitar 50.000 sampai 80.000 orang loh. Awalnya, Colosseum dikenal dengan nama Flavian Amphitheater sesuai nama dinasti kekaisaran yang memerintah saat itu. Nama Colosseum sendiri baru muncul belakangan ini, terinspirasi oleh patung kolosal Kaisar Nero yang berada di dekatnya. Patung ini berdiri megah di dekat Colosseum dan melambangkan kekuatan kekaisaran. Selain itu, Colosseum menjadi simbol penting yang menunjukkan kekuasaan Romawi di puncak kejayaannya. Arena ini juga berfungsi sebagai hadiah bagi rakyat Roma, tempat mereka bisa menikmati hiburan gratis yang mengesankan. Bangunan megah ini dibuat dari beton, batu kapur, dan batu bata. Kerennya, teknik konstruksi yang digunakan untuk membangun Colosseum itu benar-benar revolusioner pada masanya. Mereka memanfaatkan teknik bernama opus caementitium alias beton Romawi yang dikenal sangat kokoh dan tahan lama. Teknik ini memungkinkan Colosseum bertahan melawan waktu dan cuaca ekstrim selama ribuan tahun. Selain bahan bangunan yang luar biasa, arsitek Romawi juga menerapkan desain canggih. Mereka menciptakan sistem lengkung yang tidak hanya estetik, tapi juga memberikan kekuatan struktural luar biasa. Sistem ini memungkinkan bangunan mendukung berat ribuan orang yang memenuhi tribun. Colosseum juga dilengkapi dengan sistem saluran air yang canggih untuk membersihkan arena setelah pertarungan berlangsung. Bahkan, ada rumor bahwa lantai arena bisa diisi air untuk mengadakan simulasi pertempuran laut. Bayangin aja, teknologi secanggih ini udah ada ribuan tahun lalu. Yang gak kalah menarik, pembangunan Colosseum melibatkan ribuan pekerja, termasuk budak dan tahanan perang. Bisa dibilang, ini proyek besar-besaran yang mencerminkan kekuatan dan kejayaan Kekaisaran Romawi. Dalam proses pengerjaannya dibutuhkan sekitar 10 tahun untuk menyelesaikan mahakarya ini. Sebuah pencapaian luar biasa pada zamannya. Colosseum terletak di jantung kota Roma, Italia, tepatnya di Piazza del Colosseo. Lokasinya strategis banget, dekat sama tempat wisata lain seperti Roman Forum dan Palatine Hill. Jadi kalau kamu berkunjung ke Roma, kamu bisa sekalian eksplor tempat-tempat bersejarah di sekitarnya. Plus dari Colosseum, kamu juga dapat menikmati pemandangan indah kota Roma. Di bawah lantai arena, ada sistem lorong bernama Hippogeo yang digunakan untuk menyimpan hewan buas dan persiapan gladiator sebelum bertarung. Sampai sekarang, bagian ini masih jadi misteri karena tidak semua lorong telah dieksplorasi. Banyak yang percaya ada lorong-lorong tersembunyi yang menghubungkan Colosseum dengan lokasi penting lainnya di Roma. Ada cerita bahwa roh-roh gladiator yang gugur di arena masih berjalan-jalan di malam hari. Beberapa pengunjung bahkan mengaku mendengar suara-suara aneh seperti teriakan atau denting pedang saat mereka berada di dekat Colosseum pada malam hari. Seram, tapi bikin penasaran kan? Meski banyak bagian Colosseum yang rusak akibat gempa bumi, sebagian besar strukturnya tetap berdiri kokoh hingga kini. Ini karena penggunaan teknik lengkung dan beton Romawi yang membuat bangunan ini tahan terhadap getaran.
Jadi, meskipun usianya lebih dari 2000 tahun, Kolosium masih berdiri gagah. Selain pertarungan gladiator, Kolosium juga pernah digunakan untuk mengadakan Nomeche atau pertempuran laut buatan. Lantai arena diubah menjadi kolam besar yang diisi air untuk mensimulasikan pertempuran kapal. Teknologi ini jelas luar biasa untuk ukuran zaman itu. Kolosium sering dianggap sebagai simbol keabadian Roma. Bahkan setelah runtuhnya kekaisaran Romawi, bangunan ini tetap menjadi saksi bisu sejarah panjang kota Roma dari abad pertengahan hingga era modern. Kalau kamu dari pusat kota Roma, cara termudah adalah naik metro line B dan turun stasiun Colosseo untuk mencapai Colosseum jika kamu berniat untuk berwisata ke sana. Dari stasiun ini, Colosseum udah langsung kelihatan, jadi kamu nggak bakal nyasar. Kalau kamu mau pengalaman lebih seru, kamu juga bisa naik bus atau berjalan kaki sambil menikmati suasana kota Roma yang klasik dan penuh sejarah. Tiket bisa dibeli online atau langsung di lokasi. Ada pilihan tiket gabungan yang cukup mencakup akses ke Roman Forum dan Palatine Hill. Tersedia juga pemandu wisata profesional yang siap menjelaskan detail sejarah tentang Colosseum. Kalau kamu lebih suka jalan-jalan sendiri, ada juga opsi menyewa perangkat audio guide. Di sekitar Colosseum banyak tempat makan dan berbagai pilihan menu, dari pizza khas Italia hingga gelato. Colosseum ramah untuk semua pengunjung, termasuk penyandang disabilitas. Jangan lupa beli juga oleh-oleh khas seperti miniatur Colosseum atau buku sejarahnya di toko-toko souvenir yang sekitaran Colosseum. Gimana? Keren banget kan cerita dan keindahan Colosseum ini? Kalau kamu punya kesempatan ke Italia, pastiin Colosseum adalah di daftar wajib kunjungan kamu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Buriak Channel buat terus explore dunia bareng kita. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Bye!